Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Valida MS. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang spesial. Aku mau menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana step by step persiapan pernikahan, beserta apa aja sih bagian yang bisa kita hemat dalam acara pernikahan. Oke, di sini sebelum aku memulai ke step-stepnya, aku mau menunjukin ke teman-teman bahwa yang aku akan jelaskan di sini adalah untuk persiapan pernikahan yang paling minimal, yaitu menurut aku pernikahan itu paling minimal dipersiapkan dalam waktu 3 bulan gitu. Karena pengalaman aku kemarin mempersiapkan pernikahan dalam waktu 2 bulan itu bisa, tapi sedikit keteteran, maka dari itu aku bikin waktu minimalnya yaitu 3 bulan. Dan di setiap bulannya nanti aku mau tunjukin ke teman-teman apa yang harus dilakukan pada bulan pertama, kedua, ketiga, dan juga beserta tips-tips apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menghemat budget biar pernikahan kalian ini enggak terkesan mubazir. Oke, buat yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung aja pada bulan pertama. Di bulan yang pertama ini menurut aku merupakan kunci untuk bisa kalian melanjutkan persiapan di bulan-bulan berikutnya agar berjalan mulus. Jadi kenapa aku mempersiapkan waktu selama 3 bulan ini? Ini adalah persiapan yang paling mepet menurut aku. Kalau kalian memiliki waktu yang jauh lebih panjang, itu tentunya jauh lebih baik lagi untuk mempersiapkan pernikahan kalian lebih matang lagi. Nah, karena ini waktunya cuma 3 bulan, ini yang paling mepet. Di bulan pertama yaitu yang paling harus kalian fikskan adalah tanggal. Dimana biasanya tanggal ini sudah kalian bahas pada saat pertemuan dua keluarga pada acara pertunangan. Nah, pastikan tanggal yang kalian atau dua belah pihak keluarga inginkan itu sudah benar-benar fix. Nah, setelah itu baru bisa kalian melakukan untuk persiapan dananya gitu. Jadi di sini maksud aku bukan mengumpulkan dana H-3 bulan ya. Di sini maksud aku adalah kalian sudah tahu dari mana sumber pendanaan pernikahan kalian dan berapa jumlahnya gitu. Jadi pernikahan ini akan dibiayai oleh siapa? Misalkan oleh orang tua mempelai putri atau yang laki-laki, atau kedua-duanya, atau pure semua kalian tanggung, yaitu kedua belah pihak pasangan. Itu harus fix di awal dulu. Dan juga yang paling penting adalah kalian harus tahu berapa jumlah pasti yang sudah dipersiapkan. Jadi ini nanti akan menentukan untuk step selanjutnya, yaitu menentukan konsep. Nah, kenapa konsep ini harus dibahas di bulan pertama? Karena setelah kita mengetahui tanggal yang pasti, terus dananya berapa, dan dari siapa sumber pendanaan itu, otomatis kita harus langsung ngerti gambaran acara secara besar, garis besarnya. Konsepnya itu mau dibikin yang sederhana atau dibikin yang mewah gitu, karena kan semua menyesuaikan dengan budget dan juga kesepakatan kalian sebagai calon mempelai dan juga orang tua. Karena biasanya pernikahan ini bukan hanya acara antara dua orang yang mau menikah, tapi bisa jadi ini merupakan hajatannya orang tua, biasanya kan seperti itu. Maka dari awal kalian harus menyusun garis besar konsep, dan itu sudah kalian sepakati di awal. Misalkan acaranya mau besar karena dananya banyak, karena yang mau diundang banyak kayak gitu, atau mau yang sederhana aja kayak gitu, mau adat nikah secara adat atau seperti modern. Nah, itu semua kalian bahas di awal garis besarnya aja, oke? Setelah itu, setelah tanggal fix dan udah tahu, terus habis itu konsep garis besarnya kalian sudah sepakat, selanjutnya adalah proses administrasi, yaitu untuk mengurus berkas-berkas daftar nikah di KUA kayak gitu. Kenapa ini aku taruh di step pertama? Karena ini sepengalamannya aku kemarin. Karena aku kemarin nikah itu di musimnya orang banyak yang nikah, di musim nikah.
ini nanti berkaitan sama tanggal yang sudah kalian susun di awal itu bisa ganti atau enggak. Gini maksudnya. Jadi setelah aku ngurus surat mulai dari kelurahan dan sebagainya, terus aku udah kayak tes kesehatan di puskesmas bersama pasangan. Ketika di KUA-nya kita udah nentuin pada tanggal itu, ternyata pada tanggal yang kita inginkan, yang sudah kita sepakati itu, banyak juga pasangan-pasangan lain di kecamatan yang sama dengan aku itu melangsungkan pernikahan gitu. Jadi pada mulanya aku dan pasangan itu menginginkan untuk melakukan akad nikah pada jam 9-an, sekitar jam 9 pagi. Tapi berhubung pada tanggal dan hari yang sama itu banyak sekali pasangan yang ingin menikah dan juga sudah daftar duluan daripada aku, mereka sudah membooking pada jam-jam di sekitaran jam 9 itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bersedia, kita dianjurkan untuk pindah hari kayak gitu. Tapi karena kita udah sangat fix dengan hari itu, maka kita pindah aja jamnya jauh lebih pagi, yaitu jam 8 pagi dilangsungkan acara akad nikah. Nah itu tadi untuk bulan pertama. Jadi di bulan pertama adalah kalian harus fix tanggal, sumber pendanaan dan dananya, konsep, dan juga untuk berkas-berkas daftar nikah di KUA. Setelah itu masuk ke bulan kedua. Di bulan kedua ini setelah keempat hal itu tadi sudah kalian lakukan, kalian barulah boleh untuk melakukan booking vendor pernikahan yang kalian mau, mulai dari tempat, MUA, terus catering, fotografer dan sebagainya. Itu silahkan kalian laksanakan di bulan kedua gitu. Kenapa aku mengkhususkan di bulan kedua ini hanya untuk booking? Karena di dalam proses booking vendor ini terjadi banyak sekali kayak kesepakatan-kesepakatan, terus kalian nego-negoan harga, terus kalian juga membicarakan konsep yang kalian inginkan kepada vendor-vendor tersebut kayak gitu. Jadi menurut aku ini memakan waktu yang cukup lama. Misalkan ini kalian pertama harus sedia tempat gitu, memikirkan tempat maksud aku. Sesuai dengan konsep, kalau misalkan kalian mau hajatannya kecil-kecilan, bisa jadi itu cukup untuk di rumah. Terus barangkali kalau kalian memerlukan tempat untuk menampung jumlah orang yang cukup banyak, bisa jadi kalian membutuhkan sewa tempat seperti di hotel atau di kayak gedung serbaguna kayak gitu. Itu menurut aku untuk mencocokkan antara keinginan kita dengan vendor yang akan kita sewa. Misalkan kalau di rumah, misalkan kita cukup sewa tenda, itu untuk nego-negoan harga, untuk menentukan konsep yang kita inginkan, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi untuk rias gitu, biasanya menyesuaikan dengan budget dan juga tema apa yang mau kita ambil. Terus habis itu seperti apa selera make up kita. Nah itu butuh waktu yang sangat panjang untuk antara kita dan juga vendor saling mengerti kemauan kita dan juga kemampuan untuk mencocokkan kemauan kita dan juga kemampuan vendor tersebut untuk menuruti apa yang kita inginkan. Maksud aku itu. Jadi di bulan kedua kalian fokuskan untuk fix semua vendor pernikahan kalian itu beres. Lanjut di bulan yang ketiga. Nah di bulan yang ketiga ini menurut aku udah memasuki masa tenang. Kalian jangan capek-capek karena sudah mendekati hari H. Nah di sini aku mau kalian untuk fokus ke hal-hal yang menurut aku perintilan gitu. Tapi ini juga hal yang sangat penting. Tapi menurut aku nggak yang semenguras tenaga dan pikiran. Yaitu kalian bisa fokus untuk mulai sebar undangan, terus juga mulai mempersiapkan souvenir, terus mahar dan juga seserahan. Karena berdasarkan pengalaman aku, untuk mempersiapkan undangan, souvenir, mahar, seserahan itu membutuhkan waktu yang gak begitu lama dan bisa kok sambil nyantai kayak gitu. Karena biasanya untuk souvenir, mahar, seserahan gitu
mereka itu karena kita udah menyerahkan pada yang expert, dan ini nggak perlu yang kayak kita atur konsep maunya, konsep kayak kita mau riasannya kayak gimana kayak gitu kan. Jadi ini tuh kayak yang gampang aja, aku mau souvenirnya ini berapa packs gitu, terus aku mau maharnya ini, kita nyerahin apa produk yang akan dibungkus dan mereka nanti tinggal ngebungkus. Terus sebar undangan. Nah, sebar undangan zaman sekarang kan gampang banget ya, bisa via uh, apa sosial media, terus cepet banget lah, kalaupun kita harus paket ke luar kota juga cepet banget nyampainya. Nah, jadi itu tadi di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Ini aku bahas singkatnya aja. Aku yakin kalian paham kok yang aku maksud. Apa yang harus dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Garis besarnya seperti itu. Terus habis itu di sini aku mau langsung jelasin tips hematnya. Ini versi aku ya. Jadi sesuaikan juga dengan kondisi pendanaan, kondisi keluarga, dan juga konsep yang kalian impi-impikan di pernikahan kalian. Nah, di sini berdasarkan pengalaman aku kemarin cukup merasa hemat pada saat menikah itu karena aku mengambil paket gitu. Jadi karena aku kemarin nikahannya di rumah dengan skala yang gak begitu besar dan hanya butuh tenda gitu, aku kemarin ambil paket tenda beserta sound system itu. Terus habis itu aku juga ambil paket rias plus sama fotografernya kayak gitu. Nah, setelah aku tanya-tanya, karena ada beberapa temen yang aku ajak diskusi karena sudah menikah lebih dulu, aku tanya-tanya, ada beberapa teman yang mengambil vendor-vendor itu terpisah gitu. Jadi mereka maunya pakai gaun dari mana gitu, terus habis itu fotografernya beda lagi, terus habis itu riasnya beda, sound systemnya beda, tendanya beda kayak gitu. Itu jatuhnya jauh lebih mahal daripada yang pas aku kemarin ambil paketan gitu. Dan kalau biasanya kita ambil paketan itu akan ada diskon-diskon gitu, karena kan mereka sekalian gitu ya, mempersiapkannya sekalian gitu, daripada yang harus satu-satu kayak gitu. Itu kan tentunya kita harus membiayai masing-masing vendor itu dengan berbagai macam keperluan mereka juga gitu, misalkan transport mereka dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau paketan mereka biasanya datang bersama-sama dengan persiapan yang bersama-sama pula, otomatis jauh lebih hemat gitu. Dan biasanya akan ada bonus-bonus, misalkan kalau kalian nikah, kalau kalian ambil paket yang sekian, kalian nanti bisa dapat gratis make up untuk berapa orang keluarga kayak gitu. Nah, itu contohnya aja sih. Kedua yang bisa kalian hemat adalah usahakan melakukan akad dan resepsi pada hari yang sama. Seperti aku kemarin, aku melangsungkan akad pada hari itu pagi, terus habis itu siangnya aku lanjut resepsi sampai malam hari, karena memang tempatnya aku pakai lahan sendiri di halaman rumah, jadi nggak terikat dengan sewa gedung dan sebagainya. Jadi aku bebas menggunakan tempat itu mulai dari pagi sampai dengan malam kayak gitu. Otomatis akan sangat menghemat ya, karena berdasarkan pengalaman teman-teman aku juga yang melaksanakan akad dan juga resepsi pada hari yang berbeda, otomatis mereka akan mengeluarkan 2 kali lipat. Misalkan acara akadnya pada hari Senin gitu, terus mereka mau melaksanakan resepsinya pada weekend, Sabtu dan Minggu kayak gitu. Nah, itu otomatis mereka akan dandan 2 kali, akan pasang dekor 2 kali, akan kasih makan orang 2 kali, dan 2 kali lipat yang lainnya juga. Terus habis itu usahakan juga untuk mempersiapkan pernikahan ini semandiri mungkin. Kenapa begitu? Karena juga pengalaman lagi dari teman-teman yang menggunakan jasa WO, karena mereka mungkin terlalu mepet, mungkin terlalu tidak percaya diri untuk bisa menghandle acara mereka dengan mandiri, mereka akhirnya sewa WO. Mungkin memang hasilnya akan lebih tertata rapi, tapi bagi kita yang ingin menghemat budget, menurut aku untuk mengeluarkan uang membayar panitia
itu ya semacam WO lah. Membayar WO itu gimana ya, menurut aku sebenarnya itu tuh bisa kita lakukan sendiri gitu, karena kita mungkin keterbatasan waktu itu tadi, kurangnya persiapan, atau mungkin karena ya mager atau gimana. Nah, maka dari itu persiapkan pernikahan ini dari jauh-jauh hari supaya kalian bisa mempersiapkan ini dengan mandiri, dan juga tentunya dapat menekan budget agar tidak perlu menyewa WO gitu, karena menurut aku sangat mengeluarkan biaya yang banyak untuk sekedar WO itu tadi. Terus habis itu tentang undangan. Nah, undangan ini jangan sampai kalian kalau mau menghemat ya, kalau ini konteksnya kalian memang mau hajatan yang besar-besaran, semua orang kalian undang, it's okay, nggak masalah. Tapi di sini aku kan ngomongin untuk yang mau berhemat dalam acara pernikahan. Kalian harus pinter-pinter untuk ngefilter mana-mana aja orang yang benar-benar mau kalian undang, dan mana yang sebetulnya kalaupun nggak diundang itu nggak masalah, kayak gitu. Paham kan maksud aku? Maksudnya yang ada di circle kita setiap hari itu pasti wajib kita undang. Keluarga, kerabat dekat itu tentu saja adalah orang-orang wajib yang memang harus kita undang. Tapi kan kadang orang asal kenal diundang, asal kenal diundang. Nah, itu yang secara nggak langsung benar-benar bikin membengkak, baik untuk nanti konsumsi, untuk cateringnya, atau juga untuk souvenir dan sebagainya. Lanjut, untuk yang terakhir menurut tips hematnya adalah kalian jangan meremehkan hal-hal yang menurut kalian kecil. Misalkan kayak cetak undangan dan juga souvenir. Itu kesannya kayak remeh, kecil, terus murah gitu, kesannya kan kayak gitu. Tapi enggak, itu enggak sama sekali. Itu kalian kalikan aja sekian banyak undangan dengan berapa harga undangan atau harga souvenir kalian per itemnya, kayak gitu. Itu menurut aku nggak bisa diremehin banget. Jadi kalian perlu pertimbangan yang matang, memilih souvenir dan undangan mana yang paling tepat untuk undangan kalian, dengan memperhatikan juga jumlah budget yang kalian miliki. Oke, aku kira itu aja step by step persiapan dan juga tips hemat untuk mempersiapkan pernikahan ini. Untuk teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan, semangat ya, kalian pasti bisa kok melewati ini semua. Memang biasanya pusing banget mempersiapkan pernikahan itu, tapi ya karena ini adalah acara yang tentunya kalian harapkan satu kali seumur hidup, kalian gak akan melewatkan ini dengan begitu saja. Kalian pasti ingin mempersiapkan yang terbaik untuk acara kalian, dan jangan capek-capek, karena percuma kalau kalian mempersiapkan ini dengan sangat matang tapi ujung-ujungnya pada hari H kalian drop. Jangan sampai kejadian seperti itu. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Aku doain buat teman-teman yang mau memulai kehidupan baru, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan buat teman-teman yang masih jauh belum kepikiran pernikahan, mudah-mudahan video ini mengedukasi ke kalian semua bahwasannya untuk mempersiapkan sebuah pernikahan itu merupakan proses yang gak mudah, kayak gitu. Maka dari itu perlu persiapan yang sangat matang dan juga waktu yang enggak sebentar, kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe. Dukung channel aku terus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.